Pernahkah kalian berpikir, seberapa bebas kita dalam memilih? Setiap hari, kita membuat keputusan. Dari yang remeh, seperti memilih baju yang kita pakai atau lagu yang kita dengarkan, sampai keputusan besar seperti pekerjaan, pasangan hidup, atau bahkan keyakinan yang kita pegang teguh. Dan kita percaya bahwa semua itu adalah pilihan kita sendiri. Tapi, benarkah demikian? Coba pikirkan ini. Kenapa kita suka makanan tertentu? Kenapa kita tertarik pada orang dengan tipe kepribadian tertentu? Kenapa kita lebih percaya pada satu ideologi dibanding yang lain? Mungkin kita akan menjawab, karena aku suka, atau karena aku percaya. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa kita suka? Kenapa kita percaya? Karena kalau kita telusuri lebih dalam, hampir semua yang kita pikirkan, inginkan, dan lakukan bukan benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Kita adalah hasil dari lingkungan kita. Sejak lahir, kita sudah dikelilingi oleh pengaruh yang tanpa kita sadari membentuk cara berpikir kita. Orang tua yang mengajarkan apa yang benar dan salah. Sekolah yang menentukan bagaimana kita memahami dunia. Media yang memberitahu kita apa yang harus kita inginkan. Algoritma internet yang secara diam-diam memilihkan apa yang kita lihat dan percayai. Kita merasa bebas, tapi kenyataannya, hidup kita sudah diarahkan sejak awal. Apakah kita benar-benar memiliki free will? Atau selama ini kita hanya menjalankan naskah yang sudah ditulis untuk kita? Di video ini, kita akan menggali lebih dalam seberapa besar kendali yang sebenarnya kita miliki atas hidup kita, atau apakah semua ini hanya ilusi. Dari lahir, manusia bukanlah makhluk yang benar-benar bebas. Setiap langkah yang diambil, setiap kata yang diucapkan, bahkan cara berpikir sekalipun, semuanya adalah hasil dari pengaruh yang tak terlihat. Orang tua mengajarkan kita cara berbicara, bagaimana bersikap, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sekolah menanamkan aturan dan norma. Media membentuk cara kita memandang dunia. Kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh batasan, tapi ironisnya, batasan itu terasa begitu alami hingga kita tidak pernah mempertanyakannya. Di sebuah desa terpencil, seorang anak mungkin menganggap bekerja di sawah sejak pagi hingga petang adalah takdirnya. Di pusat kota, anak lain mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa sukses berarti memiliki kantor megah dan rekening penuh angka. Dua realitas yang bertolak belakang, tapi keduanya lahir dari tempat yang sama, lingkungan yang membentuk cara berpikir manusia. Tidak ada yang pernah memilih secara mutlak. Seseorang yang lahir dalam keluarga akademisi kemungkinan besar akan diarahkan ke dunia pendidikan. Anak dari seorang seniman akan tumbuh dengan apresiasi terhadap seni. Seorang anak yang besar di lingkungan bisnis akan melihat uang sebagai tolak ukur keberhasilan. Sistem yang lebih besar juga bekerja tanpa kita sadari. Dunia modern mengajarkan bahwa kebebasan adalah hak setiap individu. Kita boleh memilih pekerjaan, pasangan, bahkan gaya hidup. Tapi seberapa banyak pilihan itu benar-benar berasal dari diri sendiri? Seorang remaja mungkin berpikir bahwa ia memilih tren fashion yang ia sukai tanpa menyadari bahwa industri model telah menentukan apa yang akan ia lihat dan inginkan. Di media sosial, algoritma terus menyajikan konten yang semakin memperkuat keyakinan seseorang. Setiap hari, kita menerima informasi yang telah disaring, dipilihkan, dan disesuaikan untuk mempersempit cara kita melihat dunia. Tanpa sadar, kita bukanlah pengambil keputusan penuh dalam hidup kita. Bahkan apa yang kita anggap sebagai moralitas pun bukan sesuatu yang mutlak. Norma sosial yang kita jalani sekarang adalah hasil dari perjalanan sejarah yang panjang. Dulu, duel untuk mempertahankan harga diri dianggap terhormat, sekarang dianggap kriminal.
Beberapa abad lalu, orang yang membaca dianggap mencurigakan. Kini orang yang tidak membaca dianggap tertinggal. Perubahan ini tidak terjadi karena kesadaran individu, tetapi karena kekuatan yang lebih besar, yang mengatur bagaimana sebuah masyarakat berkembang. Dan tanpa kita sadari, kita semua hidup dalam bayangan orang lain. Apa yang kita anggap sebagai keputusan sendiri, seringkali hanya refleksi dari ekspektasi lingkungan. Apa yang kita pikir sebagai impian pribadi bisa jadi hanyalah hasil dari paparan sosial yang tak henti-hentinya membentuk cara kita melihat dunia. Kita hidup dalam pola yang telah ditentukan, mengikuti arus tanpa benar-benar menyadarinya. Manusia selalu percaya bahwa mereka punya kendali atas hidupnya. Kita bangun pagi, memutuskan akan memakai pakaian apa, makan apa, dan melakukan apa. Seolah-olah semua keputusan itu lahir dari kehendak sendiri. Tapi jika melihat lebih dalam, apakah benar kita memiliki kebebasan? Di era digital, pilihan kita terasa tidak terbatas. Kita bisa memilih ribuan lagu untuk didengar, ratusan film untuk ditonton, dan berbagai tren untuk diikuti. Tapi di balik layar, sistem telah mengkurasi segalanya. Algoritma tidak hanya merekomendasikan apa yang kita suka, ia membentuk selera kita. Seorang remaja yang sering menonton video tentang gaya hidup mewah akan semakin terdorong untuk menginginkan hal yang sama. Seorang yang sering melihat berita konspirasi, perlahan akan percaya bahwa dunia dikendalikan oleh sekelompok elit rahasia. Bukan kita yang memilih informasi, tetapi informasi yang memilih kita. Dunia kerja juga tak jauh berbeda. Seorang mahasiswa berpikir ia bebas memilih jurusan kuliah. Tapi sejak kecil, ia sudah diarahkan oleh sistem pendidikan, keluarganya, bahkan media tentang profesi mana yang paling menjanjikan. Mereka yang lahir di keluarga pebisnis diajarkan tentang pentingnya membangun usaha sendiri. Mereka yang tumbuh di lingkungan akademis didorong untuk mengejar gelar setinggi mungkin. Dan orang tua yang dulu bercita-cita menjadi sesuatu yang gagal mereka capai, tanpa sadar mewariskan impian itu kepada anak-anak mereka. Pada akhirnya, pilihan yang kita buat hanyalah kelanjutan dari pola yang sudah ada. Bahkan konsep kebahagiaan pun bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Seseorang mungkin berpikir bahwa kebahagiaan adalah memiliki rumah mewah dan mobil mahal. Tapi apakah itu benar-benar keinginannya? Atau hanya karena dunia terus menanamkan gagasan bahwa sukses harus diukur dengan materi? Di satu negara, menikah dan memiliki anak dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup. Di tempat lain, kebebasan individu lebih dihargai. Nilai-nilai ini tidak muncul begitu saja. Mereka adalah konstruksi yang diwariskan dari generasi ke generasi, diperkuat oleh media, budaya, dan norma sosial. Setiap hari, kita menjalani hidup dengan percaya bahwa kita adalah aktor utama dalam kisah kita sendiri. Padahal, seperti boneka dalam pertunjukan wayang, banyak tangan yang menggerakkan kita dari balik layar. Dan semakin dalam kita melihat, semakin jelas bahwa banyak dari yang kita anggap sebagai keputusan bebas, sebenarnya hanyalah refleksi dari dunia di sekitar kita. Kita hidup dalam sistem yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Sebuah struktur yang begitu rapi hingga kita jarang menyadari bahwa kita hanya bagian kecil di dalamnya. Dari keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga cara kita menghibur diri, semuanya telah diatur dalam jalur tertentu. Lihat bagaimana sekolah berfungsi. Dari kecil, kita duduk di ruang kelas, mendengarkan pelajaran yang telah disusun oleh kurikulum yang bahkan tidak kita pilih. Kita diberi peringkat, diajarkan untuk bersaing, dan dipersiapkan bukan untuk berpikir kritis, tapi untuk menjadi bagian dari roda ekonomi. Sekolah tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga membentuk pola pikir. Bagaimana cara kita melihat otoritas, bagaimana kita menilai keberhasilan, dan bagaimana kita merespons kegagalan.
Di dunia kerja, sistem terus berlanjut. Kita diajarkan bahwa kerja keras adalah kunci sukses. Tapi siapa yang menentukan apa itu sukses? Sebagian orang bekerja siang malam demi angka di rekening, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan kehidupan sosial mereka. Mereka yang mencoba keluar dari jalur ini seringkali dianggap aneh, tidak realistis, atau bahkan gagal. Bukan karena mereka salah, tetapi karena sistem ini dirancang untuk membuat semua orang tetap bergerak dalam pola yang sudah ditentukan. Bahkan hiburan pun bukan sekadar hiburan. Film yang kita tonton, musik yang kita dengar, tren yang kita ikuti, semuanya bukan muncul begitu saja. Ada industri yang mengendalikan selera kita, menentukan apa yang akan viral, dan menyusun strategi agar kita terus mengonsumsi tanpa henti. Musik dirancang untuk membuat kita ketagihan. Film dan serial dibuat agar kita terus menonton episode berikutnya. Media sosial disusun agar kita selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Semuanya terhubung dalam satu sistem besar yang tak terlihat. Kita berpikir bahwa kita memilih hidup kita sendiri, tetapi kenyataannya, kita hanya mengikuti jalur yang telah disiapkan. Kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi pilihan itu sendiri sudah dibatasi. Kita percaya bahwa kita merdeka, tapi di baliknya, ada kekuatan yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Jika semua yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan adalah hasil dari sistem yang membentuk kita, lalu apa artinya kebebasan? Banyak orang menganggap kebebasan adalah kemampuan untuk memilih. Tapi bagaimana jika pilihan itu sendiri sudah disaring, dibentuk, dan diarahkan sejak awal? Seorang anak yang tumbuh di keluarga religius mungkin menganggap keyakinannya sebagai kebenaran mutlak. Seorang yang besar di lingkungan skeptis akan melihat agama sebagai ilusi. Bukan karena mereka menemukan kesimpulan itu sendiri, tapi karena itulah realitas yang diwariskan kepada mereka. Lalu apakah kita bisa lepas dari semua ini? Ada orang-orang yang mencoba keluar dari sistem, meninggalkan pekerjaan mapan untuk mengejar kebebasan, menolak standar sosial untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Tapi seberapa jauh mereka benar-benar bisa lepas? Bahkan mereka yang mengklaim berpikir bebas seringkali tetap terperangkap dalam pengaruh lain, doktrin baru, ideologi baru, atau komunitas baru yang membentuk cara mereka melihat dunia. Realitasnya, kita tidak bisa sepenuhnya bebas. Kita bisa melawan arus, tapi tetap saja ada batasan yang tak bisa kita hindari. Tubuh kita, bahasa kita, budaya kita, sejarah yang sudah membentuk siapa kita. Namun, bukan berarti kita harus menyerah. Kesadaran adalah langkah pertama. Menyadari bahwa pikiran kita tidak sepenuhnya milik kita, bahwa keinginan kita bisa saja hasil dari pengaruh luar, bahwa keputusan kita mungkin bukan seotonom yang kita kira. Ketika kita mulai mempertanyakan dari mana asal pemikiran kita, siapa yang diuntungkan dari keputusan kita, dan apa yang sebenarnya kita inginkan, saat itulah kita mulai mengambil sedikit kendali kembali. Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Tapi dengan memahami bagaimana sistem ini bekerja, setidaknya kita bisa memilih dengan lebih sadar, dan tidak lagi menjadi pion yang bergerak tanpa tahu siapa yang menggerakkan. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah kita bisa benar-benar bebas, tapi seberapa sadar kita terhadap belenggu yang mengikat kita. Dunia ini penuh dengan ilusi kebebasan. Kita diberi pilihan, tapi pilihan itu sendiri telah dipersempit. Kita merasa berpikir sendiri, tapi pikiran kita telah dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan sistem yang lebih besar dari diri kita. Kita tumbuh dalam lingkungan yang secara halus, tapi terus-menerus,
mengarahkan cara kita berpikir dan bertindak. Kita diajarkan untuk percaya bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup kita, tapi kenyataannya, keputusan yang kita buat lebih sering merupakan hasil dari pengaruh yang tak kita sadari. Jika sejak kecil kita dicekoki dengan gagasan bahwa kebahagiaan harus diukur dengan kesuksesan materi, maka itulah yang akan kita kejar. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang percaya bahwa pekerjaan adalah segalanya, maka kita akan merasa bersalah jika memilih jalan lain. Lalu, apakah kita masih bisa mengklaim bahwa hidup kita sepenuhnya milik kita? Banyak yang berpikir bahwa keluar dari sistem berarti membebaskan diri. Keluar dari pekerjaan tetap, berhenti mengikuti norma sosial, atau menolak pola pikir yang diwariskan. Tapi apakah itu benar-benar membebaskan? Ataukah kita hanya berpindah dari satu sistem ke sistem lain yang terasa lebih alternatif? Kebebasan yang sejati bukan sekadar tentang melawan arus, tapi tentang memahami bahwa arus itu ada. Ketika kita mulai mempertanyakan dari mana asal pemikiran kita, siapa yang diuntungkan dari keputusan kita, dan apa yang sebenarnya kita inginkan, saat itulah kita mulai mengambil sedikit kendali kembali. Ini bukan tentang menciptakan dunia yang sepenuhnya netral, karena itu mustahil. Kita semua tetap akan dipengaruhi oleh sesuatu, lingkungan, sejarah, bahkan biologi kita sendiri. Tapi dengan kesadaran, kita bisa memilih dengan lebih sadar. Kita bisa memutuskan apakah kita ingin mengikuti arus tertentu karena kita benar-benar percaya akan hal itu, atau hanya karena kita tidak pernah mempertanyakannya. Kita mungkin tidak bisa menghindari sistem yang membentuk kita, tapi kita bisa belajar melihatnya dengan lebih jernih. Kita bisa mulai mempertanyakan segalanya. Bukan untuk menjadi skeptis tanpa arah, tapi untuk memahami mana yang benar-benar berasal dari diri kita, dan mana yang hanya hasil dari pengaruh luar. Kenapa kita menginginkan sesuatu? Apakah karena itu benar-benar kebutuhan kita, atau karena ada kekuatan yang menanamkan keinginan itu dalam diri kita? Mungkin kita tidak akan pernah sepenuhnya bebas, tapi setidaknya kita bisa berhenti menjadi boneka yang digerakkan tanpa sadar. Karena kebebasan sejati bukan tentang lepas dari sistem, tapi tentang menyadari bahwa sistem itu ada. Dan sekarang, pilihan ada di tanganmu. Tapi tunggu, apakah itu benar-benar pilihanmu?